dan ada alatnya, ada kuncinya cara membaca kitab. Tapi apabila kada bisa membaca kitab, kita tuh kada kawak memutamahi, kada kawak memaham. Itu perbedaannya orang bisa membaca kitab lawan ada. Apa perbedaannya? Tapi apabila bisa membaca kitab, nah situ kena semakin ini bisa menggali ilmu ini luas juga kan lautan, semakin digali semakin dalam. Nah, tapi sudah ini bisa kena bisa merasakan nikmat membaca kitab. Amun orang yang ada paham paling membuka satu mah sakit kepala ada paham apa aja melapas. Tapi amun orang yang paham sudah nikmat kan, sudah dapat mengibat bahasanya tuh jauh merasakan nikmat. Sajam 2 jam 3 jam ada merasa daripada saking nikmatnya nih membaca kitab. Sampai-sampai nih kita guring maigong baca kitab daripada saking nikmatnya. Artinya orang tuh kitab terus dimulai apabila sudah bisa membaca kitab. Ini tampulu ini nah ading-ading kami nah halusnya hanya besok lah bukasan nih. Mudahan hafal dunia, mudahan hafal saraf. Nah hafal dulu jangan sampai guru menyuruh. Nah di asrama gunakan waktu menghafal, misalnya ada waktunya untuk isya. Kita dahululah menghafal dunia. Kepada pagi mana ya? Hendak dulu ya, hendak dulu. Kalau begini 4 baris, 3 baris, tak sampai malam. Jadi kan pas halaman ya 7 baris dunia kan. 7 baris itu 2 malam menghafalnya. Kena isya terus pada kala 3 bulan, ada salah 3 bulan hafal 3 bulan tenang. Tapi menghafalnya kena ulang misalkan kita malam hendak belum nih hafal dunia cuma 3 baris 4 baris itu lapas aja misalkan. Jadi kena subuh pas bangun subuh imbasan yang subuh ulang hafalannya tenang. Jangan imbas subuh buing pada mau dapat ilmu imbas subuh buing tenang. Ini mantap aja yang mantap matane bahwa apakah karena aktivitas apakah subuh itu jangan dulu ulangi baik kita hafalan dunia atau hafalan syaraf. Kita kan sambil dipahami cara memahami dunia, cara menghafalnya. Usahakan menghafal kitabnya dunia menggenap lah. Kalau yang ada IT-nya tuh, yang ada IT-nya itu usahakan lawan dia cara menghafal yang ganti-ganti kitab. Namun berganti-ganti kitab maksudnya berganti-gantinya ada kan dunia yang halus, ada kan yang halus kina nanggenal kina halus itu ada menghafal. Namun berganti kitab bisa lain kitabnya cuma halamannya sama. Ini kita menghafal itu ada tergambar di dalam kitab tulisannya menghafal bayangannya, bahkan halamannya pun ingat tuh ini halaman ini sebelah ini sebelah ini. Itu kan cara menghafal. Nah, syarat cara menghafal syarat jangan hafal syarat saja. Fa'ala, fa'alu, fa'alata, fa'alna. Disuruh menulis salah tulisannya. Nah, salah satu mengenali saraf itu harus hafal tulisannya. Soalnya apabila hafal tulisannya, kita kan cara mengenal nih tulisan yang ada di dalam kitab itu kan tulisannya. Kita ada tahu ini apakah fi'il madhi, ini apakah fi'il mudhari, ada tahu, ada tahu tulisannya. Jadi kan menghafal itu hafal kena sediakan kertas atau buku serambal. Jadi hafalan kita tuh caranya tulis berhafal sudah kita hafal tulis berhafal di buku biasa. Jadi sudah kita tulis kita bandingkan pasca tulisan ini lawan yang ada di kitab kadang. Nah itu cara menghafal supaya kita tahu tulisannya. Nyakana saraf itu karena saraf mengenandui kalimat itu. Sedangkan nahu itu kita mengetahui mengenai baris yang ada di belakang. Sedangkan saraf itu kalimat-kalimat itu. Nahu yang di belakangnya baris saja, cuman barisnya paling berkurang. Baris salah makna, salah arti, salah pemahamannya. Itu. Makanya perbedaan antara orang yang bisa lawan bisa atau kadanya membaca kitab itu jauh perbedaannya. Apabila orang itu cuma bisa membaca kitab itu ada harapan harim. Apalagi hafal dunia itu banyak
ulama mengatakan siapa yang hafal dunia pasti alim. Nah, pasti alim. Ada lagi nang ibarat bahasa kita tuh ngekaguan hafal dunia paham pasti alim dengan syarat mengaji terus. Namun mengajinya ingkas di sini aja meskipun hafal dunia bisa berkitab belum alim. Uang alim itu minimal 10 tahun ngaji itu minimal paling sedikit. Apalagi kayak ini zaman kapi kurang memulai kitab paling 1 mat tapi mulai HP 2-3 jam udah merasa. Nah itulah kita waktu pembuang-buang sayang waktu itu. Usahakan di antaranya masalah baca kitab. Imam sebenarnya kita boleh ke kampung, orang kampung nggak tahu. Si bulan ini sekolah bisakah baca kitab? Adakah yang dipandang bagusnya ini jadi imam, bagusnya bacaan itu lain ukuran kealiman lain. Itu lain ukuran kealiman. Misalnya kan ada boleh kampung bacanya bagus, jadi imam pula mandu segalanya nih. Itu lain ukuran kealiman lain. Ukuran kealiman karena apabila ia bisa menjelaskan masalah hukum, kalau menjelaskan, kalau mengajarkan alim. Tapi syaratnya bisa membaca kitab. Dan mudah-mudahan anak kami khususnya yang hanya yang digugah kan cangkal gunakan waktu. Kasihan kawitan kita begawi kepalut itu ada yang pakai jepung palutnya nih. Sangka anak kita nih di asrama disangka belajar maksudnya masuk sekolah cuma kurang sungguh-sungguh. Apabila sungguh-sungguh insyaallah dapat kayak apapun otak tungkulnya insyaallah dapat apabila sungguh-sungguh. Mudahan hari beritaan. Nah sedikitlah kita mengabulkan hajat, kita boleh baca hadis. Nah sedikit kita tabarkan ala kadarnya lah. Ini sampai jam 2 deh. Kalau sendiri mengantuk kan. Karena biasanya aja kalau tinggi malam mengantuk karena subuhnya pas waktu bulik ulingan. Karena setelah kita membaca kitab lagi. Mudah-mudahan cangkalak berhikmat. Ini karena hasilnya itu sesuai lawan usahanya. Apabila berhikmat insyaallah. Nah contohnya kan jauh contohnya nih. Ini kahari dihiga nih nah begini nah kan? Tandanya tuh jadi sedang kawan mengajar itu tandanya dahulu berhikmat. Ada beritaan lulusan pesantren itu bisa jadi kitab pada beritaan, tapi amun berhikmat insyaallah bisa kada yang mungkin. Nah tapi syaratnya tadi haji mulai artinya imbah bisa pulakan kena satu umat pulang ambil kitab becai dia kan bisa membaca yang lain. Ini bagi anak-anak kami ini adik-adik yang halus nih di pugul itu nahu lawan syarat aja becai misalnya kada paham nyaman betapun kamu lihat di sini. Nah itu tentu ada 6 bisa nyaman betapun. Namun dahulu zaman kami bahagi dahulu kadida yang ditakuni yang kadida dulunya nang menunggu di asrama kadida jadi itu bisa seorang dahulu zaman kami dahulu. Jadi kan sarap kapal bujur lah sarap benar cara kawan ini pun kelas 1 nih naik kelas 2 tuh 3 jilid tuh tuntung lawan dunia tuh cara kawan tenang minimal itu dunia itu paling lawas kalah 1 banyaikan kelas itu paling dah dunia itu kan belum tentu lagi paham isinya. Salah satu cara memahami isinya hafal lah lawan juga hafalin artinya yang ada di dalam
misalnya kan kalam wal lafzil muqaddam fi bil wati bermula kalam yaitu lafaz yang bersusun yang memberi faidah bil wati dengan bahasa Arab itu yang memberi faidah mufid yang memberi paham dengan bahasa Arab. Wa aqsamuhu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun di makna. Dan bahagian kalam itu ada 3. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf yang datang bagi maknanya. Huruf itu kena mendatangkan menjadi makna. Fal ismu ya'lafu bil faqdi wa tanwini wa dukhul alif wa lam yakul faqdi wa hiya min ila wa an ala ila akhir. Nah, hafal dunia itu hafal itu jangan sampai sandet-sandet, artinya sampai lancar benar. Amun zaman kita dahulu imbah maghrib pas berwiritan di masjid, wiritannya apa? Kita kawanan kita wiritannya apa? Dunia. Jadi wiritan sambil dunia baca. Kita pulang dunia baca ya, begitu. Tapi hati-hati lah. Kalau pernah kelihatan ayat kan itu jadi dia untuk gitu ya. Artinya maksudnya kan memang sudah hafal karena dunia baca dunia. Karena cara memaham pula maknanya dihafal. Maknanya itu mungkin ya paling kita sepaslon hafal maknanya. Karena sesudahnya itu maknanya artinya itu paham saja. Nah itulah istimewanya dunia. Maknanya itu. Amun hafal aja ada tahu maknanya, ada paham. Amun tahu maknanya kita sambil mutalaah itu sambil dibandingkan lawan isapnya ada kayak apa ini cara pemaknanya. Nah, janganlah maknanya jangan sampai sia-sia. Sayang itu apa? Ada gisan uang aja, gisan kita juga. Karena sudah kita bisa baca kita, maka enak untuk menausakan baca uang misalnya, kemana misalnya ayo ada apa. Tapi yang pada bisa baca kita sampai kemanapun sekolah kan ada. Lawan juga kita, maksudnya ada bisa baca kitab sekolah anak jauh-jauh itu seakan-akan memberatkan kesulitan. Artinya boleh kada ada juga. Nah itu. Tapi amun bisa baca kitab, nah itu kena hal tentu bangga. Bisa. Agak sedikit kita membaca hadis daripada hadis Al-Quran Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, sedikit. Ini kan ya. Di wasati wa mubadah. Nama apa? Inna asdaqal kalami kitabullah wa khairul huda huda sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin bid'ah wa kullu bapak. Nah kayak ini sina anak adik-adik kita di sini untung ya lah untung sampai untung kenapa itu salah satu daripada tanda bakti kepada dua ibu bapak itu salah satunya. Contohnya misalnya kan kita belajar ilmu kewajiban bagi dua ibu bapak malah jadi akan tetapi sidin kenapa melajari sidin kan tadi paham juga lalu pian-pian dimasukkan ke sini gugurlah kewajiban sidin. Jadi di akhirat itu tadi lagi tuntutan di akhirat tadi lagi apabila kada dilajari ilmu fardu ain lah nanti tadi itu kena di akhirat dituntut kenapa pada tadi berdiri. Nah di sini salah satu di antara birrul walidain, bahkan di antara yang paling utama itu ada di dalam kitab anak itu pada salah jilid 2 itu ada di dalam situ disebutkan Nabi itu ada hadis yang paling afdal, yang paling berharga menuntut ilmu kalau anak menjadi saleh itu lebih untung, lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Coba bayangkan kita ambil isi dunia lawan seisinya, bayangkan kayak apa sih?
Diisian batu bara aja loh biasa sedih-sedihnya kan hajat kan, apalagi diisian dunia dan isinya. Nah itu lebih bahagia daripada itu apabila bisa anaknya soleh. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh. Nah kita tahu salah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita bersabda, "Idang kabbi fi ridal walidain." Keridaan Tuhan Allah Ta'ala itu tergantung keridaan dua ibu bapa. Apabila ibu bapa kita ridha, ibu bapa kita senang, itu menandakan bahwa Allah Ta'ala itu ridha lawan kita. Di antaranya menuntut ilmu nih, menuntut ilmu, usahakan menyenangkan, niat menyenangkan dua ibu bapa, bersungguh-sungguh. Apabila dapat kena apalagi sampai alim, nah itu luar biasa senangnya dah. Seandainya nih ada di dua anak saya kung sugi, saya kung alim, nah, itu lebih sayang kepada anak yang alim. Contohnya ada jawab nih dulu kita nih, kita Haji Rahmadi, si bin kan termasuk anak orang yang sugi, anak orang yang berduit, yang sanak si bin itu sugi, tapi si bin ngaji, si bin soalnya si bin ma'alif, si bin berkisah, aku jadi si bin nang maksud nang disayangi di antara anak-anak yang lain. Di antaranya contohnya di sini nang nampak nih kawitanku jadi si bin sayang lawan aku dihadiahkan. Si bin jadi kita haji, sedangkan dasanak lain kan jadi naikkan haji. Si bin aja itu dinaikkan haji oleh kawitan, itu tanda bahwa kawitan itu senang. Nah, itu di antaranya. Wasakatullahi fi sakatil walidi, dan kemurkaan Allah itu tergantung kemurkaan dua ibu bapak. Apabila ibu bapak kita sakit, murka, nah disitu mahtalah murka. Dan jangan sampailah maulah kawitan kita murka, jaga budi-budi lah, baik kita kelakuan kita kena waktu boleh kan kayak apa keadaan kita beri ke rumah, jaga pergaulannya. Di antara yang paling nama ulah paling berpengaruh itu pergaulan di antaranya. Di antara jaga kita nih, di antara yang pertama ilmu tuh nang maulah tuh 15% aja, kawitan 15% juga nang kawan maulah mudah, tapi kawan 70% itu. Makanya mengetahui seseorang itu baik padanya pandang kawannya. Apabila kita bakawan lawan yang baik, insya Allah baik. Apabila kita bakawan yang jahat, tempat dia jahat. Apabila kita bakawan yang kulir, tempat dia kulir. Nah, apabila bakawan yang rajin, tempat dia rajin. Makanya cari kawan buju-buju, kawan yang rajin. Apabila hendak dapat, carilah kawan yang rajin, yang cangkal, banyak-banyak bertakon. Nah, itu tergantung kita kawan. Rasulullah waqala alaihi salatu wassalam, dan Nabi bersabda pula, biru aba akum tabi rakum abna ukum, berbuat baiklah kepada bapak-bapak kamu, kepada dua ibu bapak kamu. Artinya berbuat baik, berbaktilah. Ini saya akan berbuat baik kepadamu oleh anak-anakmu. Nah di situ apabila kita berbuat baik kepada ibu bapak kita, karena kita bisa anak kita bakti dalam kita. Gitu. Ujar uang bahari apa? Hukum karma. Nah, hukum karma uang bahari. Apabila anaknya durhaka, anaknya durhaka juga. Ibarat kata pohon pada jauh, buahnya duduk apa? Buah kada jauh, buahnya daripada pohonnya. Nah bisa jauh itu istilahnya apa? Di buah-buah. Nah itu buang dan bawah. Nah, baik kan membuangnya bagus, membawanya benar. Makanya kan diantara nih banyak yang kita melihat lah, utamanya diantaranya nih kita kan hidup di kalangan orang awam. Nih banyak nih kita hidup di kalangan orang awam, kaitan kita orang awam. Terkadang si din lah berusaha. Terkadang si din sembahyang, terkadang bisa tertinggal. Lantaran apa? Sibuk berusaha lawan kita.
maka mengkhusus kita di sini. Nah makanya kita doakan doa ibu bapak kita. Kenapa dosa ibu bapak kita itu dinasihati, dosanya kan ibu itu jangan terlalu dinasihati benar. Kita melihat keadaan kelakuan kita itu kita bisa berubah salah. Asalnya sambahyang terkadang belang kambingan kita soalnya kita melihat anak sambahyang nih jadi supan persembahyang, nah itu kan itu ada sahabat sambahyang mbahnya bisa bagus sebenarnya. Cuman kan kalau kita pulang terkadang tuh agitan ini ya nggak akan nang Tuhan ini anu nasihatin ini bisa sarik bang. Cuman kak nampak akan saja keadaan kita bisa kak jadi ulama nih lisanul hal afdalu min lisanil maqal. Lisan hal artinya keadaan kita, kelakuan kita, dosa segalanya itu lebih afdal daripada lisanul maqal, daripada kita menasihati lewat ucapan. Itu kelakuan kita. Makanya uang bahagia itu nah itu kan ada banyak kambing bahagia itu. Ulama-ulama bahagia itu tapi apa yang diperbuat si din, apa yang dilakukan si din itu dia akan jadi ilmu. Perkataan jadi ilmu. Jadi kan usahakan kita balik ke kampung. Ya, ibarat kita kada kawan ya berbuat baik, berdiam baik. Jadi Nabi apa? Apa? Hadis Nabi. Alhamdulillah. Jadi Nabi may yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada hari kiamat hendaklah dia mengatakan yang baik. Kalau kita mengatakan yang baik berdiam dong. Tapi kelakuan kita saya kira jadi patokan, apalagi kita santri. Karena santrinya salah sedikit gin dengan begitu, sedikit gin kesalahan pun santri kayak apa aja kelakuan. Jika jangan sampai disambut uang. Tapi seandainya uang menyambut, jangan tapi dihini berenai aja, jangan tapi dimasukkan ke dalam hati. Ibarat kata-kata itu menjadi bakti almarhum nih. Jadi sidin uang menyambut itu aja. Karena santri dan apa? Awaluhu dilun wa akhiruhu isun. Awal-awalnya itu hina, dianggap uang biasa hina, tapi akhirnya kan sudah alim itu mulia. Tuh. Nah, misalnya seandainya uang menyambut itu jadi akan kambing. Paham nggak kambing lah? Kamu tahu kambing diandak di tengah rumah kita bawa ada bau pasti kita tahan ampe sekolah. Tapi yang bilang pupuk kita subuh ada subuh, nah pupuk sehingga semangat kita belajar. Masalah pandangan orang itu jangan tapi dihilangkan. Jadi ulama apa? Ahadu asbabi adami as'adatik. Salah satu penyebab yang kamu tidak bahagia wa anna kulla kalimatin yaquluhal akhirun. Setiap kalimat yang diucapkan orang lain tusbihu abaan ala aplika, kamu jadikan beban di dalam pikiranmu. Pikirkan ya ada haluan, buang aja jangan tapi dipikirkan. Yang penting itu tugasnya belajar. Nah itu segala wa ifu nisaakum, dan peliharalah olehmu, artinya nih jaga kehormatan kita apa segalanya dijaga. Niscaya istri-istri kamu menjaga kamu. Artinya apabila kita sudah bisa bini, mudahan kawin duluan. Tapi ini harusnya kawin dulu. Dalam alim lagi tahagi-hagi belum kawin. Kita doakan tahagi mudah sekali. Niscaya bersih menjadi nabi deh. Siapa yang menjaga, memelihara kehormatannya nih, bininya itu memelihara aja kehormatannya. Nah, artinya misalnya apabila kita hendak mendapatkan istri yang salihah, mudahan dapat istri yang salihah. Amin. Itu kita dosa deh, artinya kita dulu bagus-bagus kelakuan. Di sana dapatnya salihah. Terserah. Waqala alaihi salatu wassalam, man asbaha walahu abwani radiyani anhu aw ahaduhuma
futihat lahu abwabul jannah. Barang siapa pagi-pagi walhal begini ada beisian dua ibu bapak yang ridha kepadanya. Ini kita ada beisian ibu bapak, kita pagi-pagi kalau kita mahimuni himong kawitan kita. Contohnya di antaranya kita sekolah di sini nih. Itu kawitan kita tuh himong. Jangan sampai membebani. Lalu pasangan kakakawa nih, kakakawa. Misalnya ada kawitan kita nih datang sini, kita kan habis ongkos mengirimi apa nang dijulung sini saya itu jangan hendak minta tambahin. Kasihan sini kalau kena beda. Misalnya sidin membagi sambut, berarti sidin mampu sanggup. Cuman lo bisa kita mengikut duit. Jangan belum waktunya habis. Kena bah kirimi ya kasihan sidin. Lah, jangan kita buktikan. Artinya kan kita jadi yang baik semua. Jadi kan apabila sidin himbau, otomatis sidin menjulung tuh sidin tuh senang. Nah, apabila kita kawak menyenangi dua ibu bapak, au ahaduhuma atau salah satu daripada keduanya, futihat lahu abwabul jannah, dibukakanlah baginya pintu-pintu surga. Apabila sudah pintu surga terbuka, berarti calon apa? Calon masuk surga. Mudah-mudahan masuk surga. Amin. Waman amsa walahu abwani sahitani alaihi aw ahaduhuma futihat lahu abwabu jahannam. Barang siapa nih angsanya asalnya waktu kamalian nih di waktu sore nih, barang siapa begininya ada beisian dua ibu bapak yang muka yang marah kepadanya. Ini kenapa di sini kalimatnya dibawa amsa ada asbah. Nah di sini ada perbedaan. Nah kita bahaslah kenapa amsa di sini ada asbah, sedangkan di bawah tadi asbah. Nah itu apa perbedaannya? Ini amsa sini kenapa menjadi sini kan kurang abwani safitani di sini kan dua ibu bapak yang marah. Gawiannya mulai pagi sampai sore itu maulah gawiannya maka maulah gawiannya maulah muka dua ibu bapak. Misalnya contoh bakakawanan disuruh kada hakun apa segalanya dituduhi kada hakun. Nah katuhannya muka ya amsa, artinya kan kada langsung muka. Nah sedangkan tadi asbah itu langsung digawi. Apabila menggawi lalu senang. Nah itu senang, sedangkan di sini amsa katuhukannya nih katuhukan lantaran menggawi yang paling bagus. Berarti di sini lantaran menggawi yang bagus lalu membuka dua ibu bapak atau salah satu daripada keduanya, niscaya dibukakanlah baginya pintu-pintu jahannam. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita terlindung daripada neraka jahannam. Qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi kita bersabda pula nih, idza kunta fis sholati pada apa abuka fa ajibhu wa in da'atka ummuka fa ajibha. Apabila kamu nih di dalam sholat, tapi di sini sholat sembahyang yang sunat lah, sembahyang yang sunat di sini. Kamu nih waktu mengerjakan sholat, waktu mengerjakan sembahyang, kemudian memanggil bapak kamu, dikiau kita sembahyang nih, anggaplah sembahyang sunat nih, asik sembahyang duha. Saya datang kawitan, nah mengiau misalnya datang kawitan. Lalu apa? Ini nah, tugas kita tuh apa? Apakah kita tarusakan sembahyang atau kita ampih? Kira-kira menausahankah ampih kah? Kamu ampih? Kira-kira ampih kah? Tausakan nggak sembahyangnya? Ampih, kenapa ampih? Kiriman datang ya Allah. Kawitan yang datang bukti baca membawa kiriman senang ya Allah. Tapi di sini ujian lagi. Fa'ajibhu, maka perkenankanlah panggilannya, artinya batal sembahyangnya. Ini apabila sembahyang sunat lah, tapi apabila sembahyang wajib boleh. Misalnya pas sembahyang wajib nih, sembahyang di kalau misalnya kan di masjid
sekalinya ada nih kawitan kita datang lalu hampir kita boleh memotong sembahyang wajib sembahyang sunat. Wa in da'atka ummuka fa'ajibha, dan jika memanggil ibu kamu nih datang memanggil maka perkenankanlah, dijelaskan kan, perkenankan panggilan ibu kamu meskipun di dalam sholat. Ini kan daripada saking disuruh kita tuh baktinya lawan ibu bapak. Nah sedangkan kita terkadang kita memanggil sekali dua kali. Tadi di ini kenapa asik main HP, apalagi nang dituntun nih paramian pada mendangal nih. Nah di situ berarti kita hukumnya mengoleh HP apa tuh? Nah, agam, katakanlah agam lah. Dan kita kaum bakti. Kita misalnya kan karena kaum membentuk sudah waktu hidup nih karena kaum membentuk kawitan kita, misalnya kan begitu begawe pasti nilainya karena kawannya menuntut ilmu ini lebih daripada membentuk. Ada kisah di antara ini kejadian nih kalau lama begini di antara keistimewaan ulama menuntut ilmu. Ada nih yang pertama ada bisa anak dua. Yang pertama meninggal lalu dikubur, dibawa namanya membawa kubur. Mbah itu nang tukang beli, nang tukang tabuk kubur nih budaya mayatnya disorong dimasukkan ke dalam liang lahat siup nih nang tukang sambut mayatnya, tukang beli kubur nih siup udah dimasukkan sekalinya terbangun ada nih sesuatu nang dilihatnya lalu ditakuni oleh si penggali kubur, apa nih amalan daripada uang tersebut nih sehingga aku melihat apa raudatum min ya diwisana taman daripada taman surga. Sekalinya apa anak ini sekalinya gawian itu begawi bangnya kadang ilmu kada tapi nya begawi biasa mengungkusi dan sanaknya nang menuntut ilmu. Nah itu daripada istimewanya menuntut ilmu. Imbah itu pulang sekalinya kada berapa lama lalu ada pulang meninggal anak sidin tadi juga ya kan dua tadi sekalinya nang tukang gali kubur kayak itu pulang melihat hadisuk lagi ya kan sudah biasa melihat hadisuk lagi sekalinya ditakuni siapa ini anaknya yang menuntut ilmu sedangkan yang tadi dulu mengikuti sama-sama masuk surga. Imbah melihat itu lah tukang gali kubur ini ampihnya jadi tukang kubur mengaji aja daripada saking luar biasanya nih keistimewaan orang yang menuntut ilmu mengaji sampai alim. Nah itu kawan dan diantaranya mungkin ada sebagian sudah tak boleh ya kalau kawan oke hidup alim hanya sekitar ya sebulan lah mungkin kita sampai lah meninggal sampai tanggal 11 bulan Juli tadi meninggal. Itu yang meninggal dari Mahat Ali itu kawan lagi akhlak meninggalnya apa di awal sebangku mulai awal masuk mendaftar di Mahat Ali baik sampai di kelas pulang sebangku nih tapi uangnya masya Allah luar biasa. Pokoknya kami lagi sidin itu apa mawjudun fi kulli makan, maksudnya di mana ada majelis di situ ada sidin. Nah itu luar biasa, makanya sesuai matinya dalam keadaan menuntut ilmu itu di mana ada majelis di situ ada sidin sesuai. Maka sekolah tuh pulang sidin nih ada pernah itu pun sampai dalam hati nih ada bisa gelingkan mati sidin nih daripada saking hari-hari itu ada pernah itu pun sekalinya apa mungkin ada bisa garing cuman sidin daripada istiqamahnya itu luar biasa garing pun sidin tetap turun daripada istiqamahnya luar biasa sampai meninggalnya pas waktu membaca kitab Mahali kita pikir Mahali itu salah daripada hadis talibin kita membaca pikir ada melihat higa asik nah kita higa
jangan duduk di tengah, kawan pun dihiga sekalinya tak ada gabah sangka gabah ini mengantuk ngapakah sangka nih ada biasanya terus sekalinya gabah semaju pada tahu juga apa segalanya waktu pagi waktu besokan itu bukan nilai ada bukan deh dihiga makan nasi menawari makannya ini masih makan pandai biasa sekalinya sudah jam 10 nyakat pada tentang makan pas makan pagi terusnya masuk dulu nih masuk makanya palingnya saya beli 3 shop lah jam 10 makan pulang makan jam 10 dan makan istirahatnya mbah itu masukkan jam 10 nya setengah 10 istirahat ya mungkin kalau jam 10 masukkannya di sana istirahatnya sama dia jadi masukkan ke jam 11 kita jam 10 menit lah kabar ada tahu juga tentang apa segalanya apa cuman ujar ke kawanan memang melihat si itu pas waktu istirahat tentang makan butuh kawisi duduk nah yang duduk di pas masukkan si itu meninggalnya di tempat mulia di tempat yang suci dalam keadaan suci ulang dalam keadaan yang duduk nah di situ kita melihat nampak tanda-tanda bahwa si itu husnul khatimah itu nampak kenapa nampak ada tanda salah satu yang meninggal husnul khatimah itu berpaluhan dahinya itu berpaluhan itu di dahi sini ada paluhan daripada luar biasanya sampai meninggal itu ngalih dicari itu bakal amat itu daripada saking luar biasanya mudahan kita menuntut ilmu sampai ke mati sampai ke mati mudahan kita meninggal dalam keadaan menuntut ilmu baik itu belajar ataupun mengajar itu niatnya pokoknya niatnya menuntut ilmu terus jangan sukan menuntut ilmu terus sampai itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang bakar nah itu mudah kita ilmu terus soalnya ilmu ini paling berharga paling manfaat ujar Nabi man salaka tarikan jaltani subihi ilman sahalallahu lahu ilal jannah atau kamakol barang siapa yang menuntut ilmu yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu maka Allah Ta'ala memudahkan baginya masuk ke dalam surga mudah-mudahan masuk surga berkenan kenapa hadis kamu seandainya digali itu luas tebal panjang kenapa orang menuntut ilmu itu mudah masuk surga kenapa coba kita tuh hendak ke Banjar kalau kita belajar di jalannya hendak ke Banjar misalnya jalan sini belok sini sini nah kita belajar lawan orang yang kada belajar kada tahu kira-kira taduh mana sampai ke Banjar itu taduh mana pasti taduh belajar tahu nah itulah diantaranya orang menuntut ilmu lawan juga talabul ilmi alamatun ala husnul khatimah orang yang menuntut ilmu itu tanda salah satu daripada mati husnul khatimah itu salah satunya orang yang menuntut ilmu itu salah satunya daripada makanya jangan boleh menuntut ilmu contohnya Al-Fatihah suangannya nah, sampai ini masih ngaji kadangnya jadi guru kan ada ngaji sampai ini masih ngaji ilmu sampai ini jangan sampai malas ini sudah menikmati hasilnya itu punya luar biasa senangnya tuh bisa membaca kitab tuh dihisahkan senangnya lawan nikmatnya tuh luar biasa imam kita mengajar lah belajar ini terkadang jenuh mengantuk uyuh telingan ya kah nah itu aja tapi amun sudah belajar tapi yang sudah belajar itu ada perasaan contohnya nih ini banyak bingung nah ya Allah tapi yang mau ajar itu asik rame makanya usahakan belajar itu sampai bisa sampai paham nah
Cangkat-cangkat hafal dunia jangan hal membuktikan nih titik paloh kawitan dibuktikan jangan sampai sia-sia. Titik paloh kawitan itu jangan terbuang, titik paloh kawitan itu jangan dianggap remeh. Nah, usahakan titik paloh kawitan itu agar supaya menjadi mutiara. Artinya kita bersungguh-sungguh segera berharga dari titik paloh kawitan. Di jumlah ya Allah mantap dah ya Allah. Ini jam 10 sudah diwarna. Terus mana tadi? Dikatakan seperti hadis misalnya lagi. Waqala alaihi salatu wassalam dan Nabi kita pula bersabda, "Man ada walidayhi aw ada ahaduhuma tadkhulun nar." Ujar Nabi, barang siapa yang menyakiti dua ibu bapaknya atau menyakiti salah satu daripada keduanya, niscaya dia akan masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Tapi insyaallah kita di sini menuntut ilmu. Ini salah satu ulah kaitan kita umum. Mudah-mudahan kena kaitan kita himong dan juga salah satu amal jariah. Kita menuntut ilmu ini amal jariah kaitan. Kina apabila kawitan kita sudah meninggal, apa ujar Nabi, idam mata ibn Adam yang kata amaluhu ila min salasin. Apabila anak Adam manusia sudah meninggal dunia, maka terpotonglah amalnya kecuali yang tiga. Yang tiga itu apa? Sedekatin jariyatin. Yang pertama sedekah jariyah. Ini sedekah jariyah mau untuk si anaknya, termasuk daripada sedekah jariyah. Itu mengalir kita harus pahalanya. Nah, apalagi sampai alim. Al ilmin yang tafi'u bih, atau al ilmin yang tafi'u bih, atau ilmu yang diambil manfaat. Ilmunya itu bermanfaat. Contoh, ini banyaklah anaknya sekolah pesantren, kawitannya kan kawitan kita orang awam. Dahulu kan tadi penyembahyang, imbah melihat anak nih rutin sembahyang, otomatis saya kawitan sembahyang juga. Manfaat tidak? Manfaat. Nah itu. Atau waladin sholihin yad'u lahu. Tahu salah satu nih amal yang tidak putus ialah anak yang soleh yang selalu mendoakan ibu bapaknya. Lalu doakan kedua orang tua kita sekurang-kurangnya 5 kali sehari. Nah berdoa misalnya kan, tapi kita sampai yang berjemaah itu kita masih mendoakan ya sudah kan, si imam tuh ada yang mendoakan Allahumma ufir lana dunubana waliwalidina. Sedangkan ya Allah ampunilah dosa kami dan dosa dua ibu bapak kami. Itu waliwalidina. Waliwalidina itu doa dua ibu bapak sampai kai sampai detuk itu walidina itu kalimat sampai ke atas kan kita termasuk mendoakan dua ibu bapak, termasuk mendoakan kai, nah, termasuk mendoakan akhir detuk. Nah itu termasuk untungnya kita berdoa. Tapi amal walidaina, nah itu dua ibu bapak aja. Itu ada ulama membedakan antara walidaina lawan walidaina. Nah itu perbedaannya. Nah, makanya untung kita masih untung salah satu daripada tanda yang berbakti kepada dua ibu bapak. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita mengaji paham di ilmu, mudah-mudahan kita mengamalkan, mudah-mudahan alim, mudah-mudahan sugih pemurah, mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu bapak kita, dosa-dosa saudara kita, dosa-dosa yang tetangga, dosa-dosa dulu kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bertahan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Ya salah bila mohon maaf. Nah kepada adik-adik kami yang sudah tadwingan nih, nah minta maaf benar-benar terhilang lah. Nah karena kalau waksan nih, nah terhilang mudah-mudahan bermanfaat lah. Dan saran pesan lah berhimmat apabila hendak dapat berhimmat belajarnya itu pesannya berhimmat. Awan juga jumiah apalagi jumiah begitu, soalnya itu kunci daripada ilmu lah. Kita memahami ilmu itu
awak membaca kitab. Nah, amun kitab nang kain ini masih mendingan dibaris. Coba kitab yang tadi dibaris itu. Tapi nang dibaris ini kan, amun kada bisa nahu ada kamal ti. Nah itu makanya berhikmat mudahan kita dapat berhikmat lah. Mudah-mudahan manfaatlah. Soalnya kita ada waktu, Pak. Seandainya ada waktu, insya Allah kita ada kepingin sebenarnya mempelajari khusus ilmu nahu, khusus nahu kayak apa caranya sehingga cepat paham, kayak apa caranya sehingga awak membaca kitab. Cuman waktunya kada kau membagi lagi, kenapa kita hanya datang dari mereka tua. Nah, jadi kada tahu lagi antah bagaimana di sini kan atau antah bagaimana di kampung Bawitan, kada tahu lagi. Nah, jadi kan kada tahu lagi. Tapi ini sebenarnya mempelajari ilmu nahu, baik itu nang hanya yang dikenakan atau nang sudah terdahulu. Namun berhikmat artinya setahun gitu, insya Allah ada keterangan lebih sudah. Awak sudah bukannya membaca, ada cuma pinanya sudah. Oh ini fi'il, ini isim, ini jadi anu, mubtada, khabar, apa segala setahun insya Allah yang berhikmat. Tapi syaratnya hafal sunnah. Nah berhikmat. Dan waktunya mesti terkawal membaiki. Mudah-mudahan kena kawal membagi baik itu 2 kali seminggu lah mudah-mudahan ada waktu lain lah. Kita bisa mengkawal membagi, kita bisa hadir alhamdulillah hendak mempelajari ilmu nahu. Kenapa ilmu nahu itu ilmu yang sangat berharga. Imam waktu ini masih kita tahu apa itu ilmu. Nah contoh kisah kita ada di siang ipal berdua di rumahnya. Mungkin hanya ini kita tahu ipal berdua di rumah itu ada berdua ini sudah bawa sekolah sini. Nah, cuman kita dorong bahwa kita motivasi di rumah berhikmat. Ya, sebelum masuk ke sini disuruh semalam hanya kelas 6 tidak ya di sini disuruh menghafal dunia dilejeri nangis, anakku menangis diseliki menghafalnya kuliah. Tapi ini seharinya ini masya Allah orangnya lah. Kitab apa aja julung kawan yang gitu sudah. Kitab apa aja tak ada bisa dipal dua masih di mereka dua. Saya punya kelas 2 menghafali kelas 3 nih tahun ini kelas 3. Yang saya punya kelas 3 dari salam. Oh iya benar. Itu masalah baca kitab alhamdulillah sudah lumayan lah ya. Yang biasa kita tuh kawa sudah aja orang paham pribadi di ilmu apa aja akan dimotivasi mulai awal. Ini sebenarnya mulai awal. Apabila kita di awal kelas 1 pada paham, kelas 2 uyuh lagi kitabnya dikenal sampai kelas 6. Iya kali sampai kelas 6 kuliah jangan sampai sekolah jangan paham. Tapi yang membuang paham itu tadi dia nikmat ya. Nah, sampai di sini mudah-mudahan manfaat dan bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka at-tawbah wal maghfirah wa at-tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah. Allahumma inna na'udzubika min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa' wa min salatin la turfa wa min du'ain la yusma'. Allahumma inna nas'aluka al-yusra ba'da al-usri wal faraja wa tanfa'al wa ba'da syiddah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhanaka wa bi'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi bisa simpan sebagian dari sebagian. Kalau ada Nabi Muhammad